Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tubuhnya, sakit mental, menderita dia, saudara. Haleluya. Kadang-kadang saudara bukan, kadang-kadang lebih susah saudara kasih atau kalau sudah sakit mental, saudara. Kejiwaan, tertolaklah saudara. Minderlah saudara. Oh saudaraku, stres lah saudaraku. Itu mungkin dialaminya. Mental saudara kasih melihat orang lain. Saudaraku, gak tahan dia melihat orang lain. Oleh karena mungkin saudara kasih keadaannya buruk, keadaannya menderita karena penyakitnya. Mungkin saudaraku karena dia rumah tangga. Mungkin karena saudaraku kesalahan yang pernah dilakukan saudara kasih. Oh mentalnya saudaraku jadi saudara kasih yang saudaraku tertolak saudaraku. Tapi ingat baik-baik, Tuhan mau saudara kasih menyembuhkan kita baik sakit tubuh, sakit mental, saudara kasih apapun dikatakan maka saat menderita sekalipun. Haleluya. Nah, saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tepatnya dituliskan di Alkitab, bahkan di tempat lain dikatakan, saudara kasih kami bagaimana pekerjaan setan ini mengerikan lagi. Matius 9 ayat 17 sampai 22. Makanya jangan ada yang saudara kasih ikut saudaraku apa kata iblis, apa kata setan, karena saudaraku setan itu betul-betul jahat. Haleluya. Setan itu betul-betul jahat, saudara. Saudara kasih walaupun kadang kalah saudara tawarannya itu kelihatannya malah menggiurkan saudaraku, enak rasanya, tapi itu akan membawa kepada saudara kasih yang kehancuran, membawa kepada kebinasaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Matius 9 ayat 17, kita baca sama-sama. Dikatakan dan selanjutnya kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya tergentakal, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digocang-gocangnya, dan anak itu terbanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia merawat ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika kau dapat berbuat sesuatu, ya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Di sini dikatakan sebagaimana bahwa setan saudaraku menyerang dia, menyerang saudaraku kesehatannya, membanting-banting dia. Jadi saudaraku dipukulkannya dirinya, saudara. Ada orang saudara kasih dalam habis dipukulkannya saudaraku kepalanya. Wah, apa? Orang itu banting-bantingnya saudaraku, itu setan betul-betul saudara kasih menyuruh dia membantingnya. Jiwanya itu dikendalikan, tubuhnya, rohnya itu dikendalikan. Ada lagi saudara kasih dalam nama Yesus, saudaraku, sampai saudaraku dijadi-jadinya, dijadi di rambut ini, cabut. Sampai ketemu dengan Tuhan, saudara kasih, dia saudara kasih dalam sama Tuhan. Saudaraku, dia saudara kasih, mungkin saudaraku mengalami trauma, sakit, saudara kasih, oleh karena saudaraku tiap hari berantem dengan suami, dipukulnya, ditujangnya, masih dalam kandungan, saudara kasih dalam nama Yesus. Saudaraku, ditujang saudaraku, apa yang dimauinya, Pak tolong Bapak kebing ini, saudara kasih, marah-marah terus, gak pernah dipukul. Saudara kasih dalam nama Yesus, dan akhirnya saudaraku, dia mengurung diri, dan tiap hari saudaraku dia jatuh, saudaraku, kesini pelampiasannya, jatuh nyawanya, sampai akhirnya saudaraku botak. Jangan terus. Begitu setelah dia datang sama Tuhan, dia pakai rambut palsu pada awalnya saudara, palsu. Tapi lama-lama saya perhatikan, ini kayaknya tuh rambut biasa, kayak rambut gembala biasa gitu. Saudara kasih dalam nama saya perhatikan, oh iya rambut yang buat tadi, saudara. Dan cerita dia,
Sejak hari itu didoakan, dilayani, sekarang sudah betul. Bulan 12 harus dibuka ya. Haleluya. Nah, saudara kasih itu pekerjaan setan. Coba saudara sampai jam-jam. Jebaknya dia sendiri. Karena kalau orang yang berantem dia coba-cobakan ini juga dia sendiri menjebak. Nah, saudara, haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudara. Saudaraku, maka saudara membuat hal-hal yang tidak biasa kepadanya, membuat dia kejam dan sakit di katanya, mempermalukan dia, saudara. Pasti malu dia. Pasti saudara kasih jadi, ya saudaraku, bahan cibiran itu. Saudara kasih, membuat dia menjadi pribadi yang menakutkan, menggoncang-goncangkannya, membuat dia terbuli-buli. Coba apa? Gitu saudara, itu kan aneh itu. Iya kan? Saudara, itu kan mempermalukan itu. Setan itu betul-betul ingin mempermalukan. Menggoncang-goncangkan dia. Halo? Haleluya. Haleluya. Makanya bilang sama setan, I hate you. Saya benci kamu. Aku benci kamu bilang. Jangan dekat. Tolak kau dalam nama Yesus. Boleh bekerja setan dalam. Sama keluarga, sama anak. Gak boleh. Tutup rapat-rapat. Tolak. Kan? Jangan menipu ya. Hei, setan itu menggoda. Setan itu saudara menipu. Kalau dia datang pakai tanduk seperti ini, saudaraku, kayak di TV itu dibikinnya hitam-hitam di sini, rambutnya saudara, orang pasti akan lari. Betul apa tidak? Betul. Terima kasih. Anak saya kadang-kadang dia pakai tanduk di rumah, dipakainya apa-apa, hitam saudara. Lalu kemudian ditaruh di sini saudara. Kalau keboleh kayak gitu, ditonton aja dia baik saja. Ya boleh, matanya membelah saudara. Sudah, mereka sudah lepas. Boleh itu dulu, boleh kalau main fraud nggak apa-apa. Bisa masuk saat ini. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara itu aneh itu. Kalau dia datang saudara seperti itu pasti kita akan lari. Ya kan? Saya. Tidak semua. Ini kan anaknya seperti serigala berbulu domba. Manis ya, rayuannya itu manis. Gak mungkin saudara kasih Hawa itu jatuh ke dalam dosa kalau gak dirayu, kalau gak ditawarkan yang manis, yang enak. Coba ditawarkan duri, ditawarkan sudah batu-batu sama dia. Inilah kau makan kata yang enak-enak loh. Haleluya. Kedengarannya enak, kelihatannya enak. Saudara, menggiurkan saudara. Maka bisa menawar saudara. Tapi akhirnya saudara kasih kalau kita menurutinya itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Amin. Saudara, maka itu bisa lebih membinasakan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus. Ya, mengkocak-kocakkannya, mempermalukannya, membuat dia terguling-guling, menyeret dia ke dalam api, menenggelamkan dia di dalam air. Cuma ditenggelam kalau ditaruh ke api. Makanya kalau orang penyakit seperti itu, penyakit ayam itu saudara, ada banyak di sini luka. Kenapa? Karena api. Saudara kasih, bahkan bukan hanya api, dibawa lagi ke dalam air, saudara, ditenggelamkan dia di situ. Saudara. Dan banyak orang saudara kasihnya sedikit sudah biar mati, akhirnya sudah di air. Kalau tidak di api, itu penyakit demikian. Begitulah saudara kasih, setan itu saudara kasih bekerja untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Haleluya. Semua ini tentunya tidak membawa kemuliaan kepada saudara kasih kemuliaan, tetapi justru membawa kepada kehinaan. Nah, jadi setan itu berusaha untuk membuat kita menjadi hina, orang menjadi hina. Bila sampai sekarang setan tetap membuat hal yang sama kepada manusia. Setan mau menyerang kita. Setan membuat kita terjun trauma, menjebak kita sehingga kita tidak dapat keluar dan tidak dapat pulih lagi. Nah, setan mau menjebak kita dalam keputusasaan. Setan saudara mau menjebak kita dalam kemiskinan, kekurangan.
Saudara yang dikasih Tuhan, setan mencoba kita dalam kehinaan. Bahkan bisa jadi membanting kita, sehingga kita mengalami kesakitan, membuat kita tidak mampu bangkit lagi. Sudah jadi dibanting lagi, saudara. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan menuduh, dengan dakwah, dibanting lagi, saudara. Saudara kasih setan mau membuat kita mengalami keburukan. Saudara kasih yang terpuruk, yang tidak seperti biasanya. Dan ini bisa membuat kita shock dan trauma, sehingga kita memilih untuk tinggal di dalam trauma dan tidak mau bangkit, saudaraku. Pasrah saja, saudara kasih dalam. Kalau begini ya sudah pasrah aja. Gak ada lagi semangat, gak ada gairah, gak ada kerinduan untuk bangkit melayani, untuk saudara kasih berkorban untuk melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara kasih mungkin secara fisik sudah dia dikerjakan, tapi dia secara mental sudah bisa di situ juga melakukannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudaraku, dan sampai hari ini saya mau permalukan. Saya mau gocak-gocak kita. Oh, sudah menggocak hati kita, menggocakkan rumah tangga kita, menggocakkan masa depan kita. Gak yakin, gak percaya lagi. Mulai saudara kasih, ya saudaraku gak percaya. Sudah mulai saudara kasih bimbang, ragu. Saudaraku, baru saja Tuhan melakukan banyak mujizat. Lalu kemudian saudaraku, Tuhan berkata kepada muridnya, berkata, ayo kita pergi bertolak ke seberang. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu kemudian dikocak kapalnya, dikocak saudara kasih, yang perahunya, murid-murid dikocak. Mereka coba saudaraku dengan kekuatannya untuk membuang air itu saudaraku, supaya jangan sampai saudara kasih perahu yang tenggelam. Saudara mereka saudaraku, semua apa yang dikerjakannya hanyalah sia-sia, mencapaikan, melelahkan saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka mulai sadar, saudaraku, apapun dibuatnya, saudaraku, dia akan pernah bisa berhasil. Itu sebabnya dia mereka mulai sadar melibatkan Tuhan. Hanya saja memang saudaraku, mereka berseru bukan karena iman, tapi berseru karena takutnya, saudaraku, sangat luar biasa. Dia berkata kepada Yesus, dia bangunkan Yesus di bumi dan dia berkata, Yesus, tidakkah kau peduli? Tuhan Yesus, matilah kita, binasalah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, padahal sudah begitu banyak mujizat yang terjadi, yang mereka sudah lihat. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi kali ini ujian datang, dikocak dia. Saudaraku, mereka coba saudara kasih dengan cara mereka, strategi mereka, kekuatan mereka, kemampuan logika mereka. Kalau mungkin berhasil, kalau mungkin saudara kasih bisa. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka hanya menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Jangan sampai kita saudaraku menghabiskan banyak waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan pernah sampai kita sudah menghabiskan tenaga kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kita berjuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Haleluya. Seharusnya sudah, kalau tadinya awalnya dia bangunkan Yesus, kalau tadinya dia berseru sama Tuhan Yesus, kalau tadinya dia mencari Yesus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ini badai ini sudah datang. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang mengatakan bertolak ke seberang, dan saya percaya apa yang kau firmankan itu pasti terjadi. Apapun badai, apapun masalah, apapun persoalan, apapun goncangan, apapun penderitaan, saya, keluargaku, pekerjaanku akan sampai ke seberang. Pelayananku akan sampai ke seberang. Hidupku pasti akan sampai ke seberang. Masa depanku pasti masa depan yang baik. Haleluya. Haleluya. Oh, saudaraku, kalau berkata tentang Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudaraku cara setan saudaraku melumpuhkan orang percaya, melumpuhkan anak tua saudaraku. Dia mulai saudara kasih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya. Selama kita mengandalkan Tuhan dengan baik, saudara akan diberkati Tuhan. Pertolongan Tuhan mujizat pasti akan datang. Saudara gue, tapi setan berusaha membuat kita, mengalihkan kita, bukannya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan yang menjadi pikiran kita utama, hati kita yang utama, tapi dia berusaha saudara kasih melihat kepada kekuatan kita terlebih dahulu, kemampuan kita, uang kita, harta kita, milik kita, siapa yang boleh kita andalkan, kepada siapa yang boleh kita cari saudara pertolongan.
Nah itu strategi setan sampai dulu sampai sekarang ini. Haleluya. Maksudnya apa? Saudara kasih supaya kita gagal. Karena kita berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan lalu. Saya mempelajari saudara kasih bagaimana saudara dulu Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 30. Alkitab berkata ada orang Yahudi, ada tentara begitu banyak di kedudukan Seir. Lalu surat berita itu disampaikan kepada Yosafat, dan Yosafat dikatakan sebagai raja seorang pemimpin. Tentunya surat reaksi dia, saudara kasih bagaimana semua menjelang, bagaimana bisa membawa rumah tangga keluargaku, semuanya kerajaan muda ini, bagaimana bisa luput dari tangan musuh ini. Wah, saya ngomong, kau akan menceritakan, kau akan dibunuh dan semua akan dibinasakan, semua akan dihabiskan. Maka ketika saudara kasih pikirannya mulai dikendalikan, sudah mulai dikontrol oleh setan, yang Alkitab berkata dia menjadi takut. Dia mulai takut, saudaraku. Tapi saudara kasih kepada Roh Kudus, ketika saudara takut, Roh Kudus bicara kepada kita, selalu ada kerajaan. Saudara perang itu saudara ngomong bicara kepada kita. Maka tadi katakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Luar biasa. Sebagai advokat, sebagai penobat, sebagai penolong, paralektos. Saudara kasih berhibur, saudara itu sedia saudara tiap saat, saudara untuk menolong kita. Haleluya. Amin. Kasih dalam nama Yesus. Dia mencari takut, tapi Alkitab berkata dia memilih saudara kasih untuk mencari dalam takut. Saudaraku akan keadaan yang dalam yang akan dipikirkan, saudaraku, tapi Alkitab berkata dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan dia panggil para Yehuda, mereka berkuasa, mereka berdua. Saudara kasih, dan luar biasa datang firman Tuhan ngomong, bukan kau yang berperang, aku yang berperang, kau akan melihat peperangan dari tangan. Amin, saudara. Itu mencari Tuhan, cari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin sekarang berulang, beda-beda saudara kasih, peperangannya berbeda-beda, tapi saatnya kita cari Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup Bapak Ibu dikasih Tuhan, Josia usia 8 tahun dia menjadi raja. Ada di sini usia 8 tahun? Ada usia 8 tahun anak-anak kita di sini? Belum ya. Tapi tentunya saudaraku itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Tapi Alkitab berkata, dalam usia 8 tahun dia berhasil memerintah. Kenapa? Karena dia memilih yang pertama mencari Tuhan. Cari Tuhan. Orang muda cari Tuhan. Asap juga demikian. Raja Asap, saya perhatikan orang mencari Tuhan. Asap selain dikatakan selalu dia mencari Tuhan, dia berhasil. Pemerintahnya berhasil, maka seluruh umat Tuhan di bawahnya untuk mereka belajar firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 16, 2 Tawarikh pasal 17. Raja Asa, saudara, luar biasa pemerintahannya, kaya betul, makmur. Karena mereka cari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, musuh-musuh mereka juga takut. Saudara. Dan tahun ke-10 semasa pemerintah dia, ada orang Ethiopia, bangsa Ethiopia yang begitu besar. Saudara, tapi Tuhan berkata dia berperang. Orang Ethiopia hebat, punya kereta yang hebat, perang yang hebat. Tapi ketika saudaraku dikatakan asap mencari Tuhan, saudara kasih mengandalkan Tuhan, itu tentara Ethiopia itu sudah kemudian gampang dikalahkan. Haleluya. Luar biasa. Tapi sayangnya, saudaraku, setelah berhasil, setelah mapan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saudaraku, ada tentara, ada peperangan antara Raja Israel dan Yehuda. Baesak Raja Israel, dia mau memerangi saudaraku, yaitu Ahaz Yehuda, saudara.
Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh saudara kasih Asap? Asap yang saudara kasih bukannya mencari Tuhan lagi, bukan lagi dia berdoa, bukan lagi dia berpuasa, bukan lagi saudara kasih mengandalkan Tuhan. Tapi saudara apa yang berbuatnya? Dia ubah tentara Arab. Dia ubah saudara kasih dalam nama Yesus paksa lain untuk melawan saudaranya sendiri, untuk melawan saudaraku, yaitu saudara kasih Raja Israel Baesa, saudara. Maka datanglah firman Tuhan berkata, engkau bodoh, dia katakan. Bukankah aku menyerahkan tentang itu yang begitu besar, tentara yang besar, yang punya kereta juga. Engkau bisa mengalahkannya. Mengapa kau mencari pertolongan dari tentara Arab, dari bangsa Arab? Mengapa kau melakukannya? Hal ini membuat engkau bodoh, dia katakan. Sebab mata Tuhan menjelaskan ke seluruh bumi, mencari orang yang dapat, mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kau bukannya mencari Tuhan, dulu kau mencari Tuhan. Sekarang kau gak mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Awal kita mencari Tuhan, di pertengahan mencari Tuhan, di akhir masa Tuhan harus mencari Tuhan. Jangan sampai gagal. Saudaraku, awal kita pergi dulu, awal kita bersemangat, tapi di akhir kita, saudaraku, saya belajar di sini, saudaraku, peperangan itu pasti akan datang, tantangan itu akan terus datang, saudaraku. Tapi di situ kuncinya, saudaraku, mari kita terus belajar mencari Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, ketika dia sudah belajar mencari Tuhan, peperangan mulai datang, dirinya sendiri diperangi, tubuhnya diperangi, penyakit datang. Saudara kasih, tadinya melayani Tuhan, sekarang sudah melayani dunia. Tadinya melayani Tuhan, sekarang sudah melayani dirinya. Tadinya dia melayani Tuhan, sekarang dia sudah mulai melayani. Oh, saudara kasih dalam nama Yesus, egonya, kesombongannya, itu dia, saudara raja, saudara kuasa ini, saudara. Itu sebabnya kita anak Tuhan jangan pernah melayani. Semua kita harus melayani. Bahkan kita harus melayani dengan sukacita. Amin. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 47 dikatakan, jika kau tidak dengan sukacita, dengan gembira hati melayani Tuhan, maka dia katakan, saudara kasih, peperangan akan datang kepadamu. Bangsa-bangsa akan menaruhkan bukit kasih. Dengar baik-baik, semua kita harus dipanggil melayani, harus melayani kita. Amin. Haleluya. Mulai datangku, mulai datang penyakit, mulai datang kesusahan, itu dialami oleh asap. Makanya dia bilang, bodoh kau, dia kata. Saudara kasih, ketika dikatakan saudara sudah mulai sakit dia, saudara Alkitab sangat jelas mengatakan, bukan dia mencari Tuhan, tetapi mencari David. Saudara belajar itu. Bukannya mencari Tuhan, tetapi mencari David. Halo. Nah, itulah membuat daripada kematian jelas. Saudara kasih. Jadi tolong saudara, ada hamba-hamba Tuhan seperti saudara kasih Nabi sudah puja dulu, ya saudara kasih, ya mengingatkan saudara itu, ya saudara kasih Raja Asap, tapi dia tidak mau, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita saudara kasih belajar taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Haleluya. Bilang diri kamu mencari Tuhan, saudara. Cari Tuhan, saudara. Maka kamu pasti akan hidup. Amin. Cari Tuhan. Ada masalah, cari Tuhan. Sakit, cari Tuhan. Bukan cari yang lain, bukan cari tadi yang lain, bukan cari kekuatan yang lain. Cari Tuhan. Datang tentara alam selaku cari Tuhan. Ada masalah rumah tangga? Halo? Ada masalah pekerjaan? Ada masalah dengan teman? Ada masalah pelayanan? Maka saya akan hidup. Sama-sama katakan, maka saya akan hidup. Cari Tuhan, maka kau akan hidup. Haleluya.